Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ngajar, teman-teman yang berada di rumah semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Senang sekali hari ini, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dengan Bapak Ibu guru hebat di rumah di platform kami yang bernama Sobat Ngajar. Perkenalkan dulu, kami merupakan salah satu komunitas Sobat Ngajar yang bernama Sobat Ngajar yang diperakasai oleh beberapa guru yang ada di Kecamatan Cigugur. Kebetulan sekali awal komunitas ini berdiri itu karena diperakasai oleh teman saya, ada Pak Benny dan Ibu Evi, yang kebetulan mereka berdua di sini merupakan seorang guru penggerak ya. Betul. Jadi kami di sini adalah sebuah komunitas yang diperakasai oleh mereka berdua yang bernama Sobat Ngajar. Sedikit bercerita mengenai komunitas ini, komunitas Sobat Ngajar. Awal terbentuk komunitas ini mungkin awal-awalnya dari obrolan kosong ya, dari sebuah diskusi lah, bukan obrolan kosong, dari sebuah diskusi berkualitas di antara Pak Benny dan Ibu Epi di acara lomba tingkat pramuka ya. Iya, betul. Kebetulan kedua orang ini adalah guru-guru hebat, Bapak Ibu guru. Mereka berdua adalah salah satu GP ya, guru penggerak yang ada di Kecamatan Cigugur, yang ilmunya sudah banyak malang melintang ya. Saya juga mengakui bahwa mereka ini ilmunya itu lebih jauh dari saya, sehingga saya mencubit nih ilmu-ilmu dari mereka sedikit demi sedikit. Nah, awal terbentuknya komunitas ini tuh mereka diskusi di acara tersebut ingin membuat sebuah komunitas, katanya Bang ya. Betul, Pak. Dulu itu kalian itu Ibu Epi dan Pak Benny itu ngobrol ke saya, gimana nih kita buat komunitas, katanya, tapi komunitasnya itu melalui daring atau in-house training katanya gitu. Ya seperti biasa lah, seperti Zoom gitu atau Gmeet gitu ya yang semodelan itu. Kata saya, "Oh, Bang, jangan." Kata saya, "Banyaknya kurang efektif nih." Kenapa? Karena waktunya ditentukan, kemudian proses daringnya itu untuk mendapatkan pesertanya itu agak lumayan panjang gitu kan. Kenapa kita nggak membuat sebuah acara diskusi terbuka gitu kan, yang bisa diakses semua orang kapanpun, dimanapun, bahkan mungkin Bapak Ibu guru yang sedang santai di rumah bisa ngelihat dimanapun tanpa harus mengikuti waktunya tersebut. Akhirnya tercetuslah dari saya pribadi bahwa daripada kita melaksanakan IHT secara daring, lebih baik kita membuat sebuah platform diskusi melalui yang namanya podcast Sobat Ngajar. Betul Bang Min ya? Betul sekali. Nah, jadi akhirnya alhamdulillah pada kesempatan kali ini video pertama kami. Nanti akan ada bahasan topik pertama pada komunitas ini. Tapi sebelumnya di samping saya ini sudah ada dua narasumber, yang satu ganteng, yang satu cantik gitu ya. Nanti bisa diperkenalkan lah. Ya iyalah, masa cantik Bang Ben. Siap. Ya, nanti silakan diperkenalkan. Dan kalau salah keduanya juga GP. Nah, kita nanti ulik bareng GP-nya itu apakah seangkatan atau gimana, punya cerita bareng atau tidak. Baik, yang pertama silakan Bang Ben. Siap. Perkenalkan. Perkenalkan, terima kasih dulu ya waktunya ke Pak Adi nih. Siap. Yang dari awal sudah memantik untuk berlangsungnya acara ini. Baik. Dan persiapannya istimewa sekali. Perkenalkan, nama saya Benny Adi Setiawan. Kebetulan unit kerja saya di SDN Negeri 2 Cililei, di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Dan kebetulan juga ini rekan saya juga, Ibu Epi, ini satu angkatan Pak Adi di GP angkatan 9. Oh, alhamdulillah. Ya, mungkin, angkatan 9? Iya, angkatan iya. 9. Kami mungkin baru kemarin ya Bu ya, lulus ya.
angkatan 9 ya, setelah 8, 9 sekarang yang sedang menempuh angkatan 10-11 ya. Ya Oh, di mungkin Kuningan udah sampai 11? udah sekarang sedang menempuh pembelajaran. Nah, mungkin itu yang awal sebagai pembuka perkenalan dari saya. Baik. Lanjut mungkin Bu Epi, silakan. Terima kasih waktunya Pak Adi. Perkenalkan, saya Epi Sofiani. Unit kerja saya di SDN 3 Cisantana kebetulan bareng ngajar sama Pak Adi. Pak Adi ngajar kelas 4, saya ngajar kelas 5. Dan itu teman kolaborasi saya di sekolah ya. Iya, Dan betul. alhamdulillah kita satu komunitas sekarang sama Pak Beni, sama Pak Adi. Semoga nanti podcast kita ini bermanfaat untuk diri pribadi, diri kami bareng-bareng ya. Terus sama untuk teman-teman yang ada di rumah. Lanjut, mungkin teman-teman semua, itulah sedikit perkenalan dari kedua narasumber kita. Kebetulan Bang Beni juga sahabat saya, ya. Betul sekali. Beliau aktif diskusi sama saya, ngobrol sama saya udah dari 2021. Kebetulan Bu Epi juga rekan saya satu institusi. Kebetulan sering juga dengan beliau sering melakukan kolaborasi gitu ya. Saya juga terniat untuk mengembangkan komunitas ini tuh memang dari sosok Ibu Epi ya. Ibu Epi dia mempunyai potensi yang sangat besar gitu ya. Saya mau gali nih ilmunya gitu ya, sehingga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu di rumah sekalian. Langsung saja ya mungkin. Siap. Bang, Bu. Oke. Pada kesempatan kali ini kebetulan malam hari, alhamdulillah kita dapat menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan. Saya sih nggak sibuk sebetulnya, mereka berdua yang sibuk gitu ya. Juga panjang Bu ya. Sudah waktunya istirahat. Iya, sebetulnya mereka berdua sibuk, tapi alhamdulillah dengan semangat mereka bisa meluangkan waktu gitu ya. Kali ini pada pertemuan pertama di komunitas ini ingin membicarakan salah satu topik yang mungkin gimana ya? Mungkin yang menjadi jargonnya kurikulum merdeka gitu ya. Betul. Karena gimana ya? Banyak mungkin saya sendiri gitu ya. Saya sendiri sejak pertama kali membuka platform di Merdeka Mengajar di laptop dan di handphone. Topik yang pertama kali muncul itu tentang pembelajaran paradigma baru gitu ya. Yang saya juga bingung nih gitu ya. Apalagi ini paradigma baru yang seperti apa lagi gitu kan. Perasaan dari dulu pembelajaran paradigma baru lagi, pembelajaran paradigma baru lagi, yang baru lagi gitu. Tapi konsepnya sama seperti yang dulu, seperti yang dulu gitu kan. Mungkin pada kurikulum 2013 kita tahu bahwa guru itu tidak hanya sebagai sumber ajar gitu ya, tapi harus juga sebagai seorang fasilitator gitu kan. Nah, itu konsep baru lagi gitu kan. Ya memang zaman saya SD, saya juga tahu sendiri ya Bang, mungkin zaman Abang sama Ibu juga sama. Waktu SD coba ngajarnya guru-guru kayak gimana biasanya? Sama mungkin ya, cuman out of the box, ngasih langsung materi gitu kan, ceramah gitu kan. Nah, akhirnya pada kurikulum 2013 udah banyak mengembangkan diskusi, sekarang muncul lagi paradigma baru. Ya, gimana guru-guru nggak pusing gitu ya. Tapi sebetulnya nggak sepusing itu, Bapak Ibu. Paradigma baru ini muncul didasarkan karena memang kebutuhan ya. Jadi kita akan gali lebih dalam bagaimana paradigma baru ini gitu ya. Pengertian seperti apa, latar belakang seperti apa dari kedua narasumber guru-guru hebat yang ada di sini ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita berikan kepada Bapak Ibu bisa bermanfaat sekiranya untuk diri pribadi dan sehalayak banyak. Baik, mengenai konsep paradigma baru Bang. Mungkin jargonnya baru ya karena kurikulum merdeka kan? Iya betul Pak Adi. Seperti tulisan yang Merdeka Belajar gitu ya. Merdeka Belajar. Alhamdulillah kita pakai kompakan nih gitu ya teman-teman. Karena memang saya juga dapat gratis, Bang Ben juga dapat di pendidikan guru. Pendidikan guru. Bu Evi juga sama gitu. Kebetulan saya dulu kedatangan tamu dari BBGP ngasih ini sama Bu Evi kebetulan barengan gitu ya. Ada Monef dari BBGP. Alhamdulillah dikasih nih, punya nih gitu Bang. Alhamdulillah ya. Nah, dari
dari Merdeka Belajar ini nih, pemerintah atau mungkin Mendikbud mengeluarkan paradigma baru. Iya. Paradigma baru tuh yang seperti apa, Bang? Paradigma baru yang dalam pembelajaran ya Pak Adi itu mengacu pada kurikulum Merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek, dan paradigma baru ini dalam pembelajaran ini berpusat pada murid dengan tujuan membangun profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang tren mungkin ya, Iya, betul, dengan betul. 6 dimensinya, dan sekarang sudah mulai semua sekolah sepertinya sudah mengenal yang namanya kurikulum Merdeka dan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin itu pengetahuan singkat kaitan dengan paradigma baru menurut yang saya ketahui Pak Adi. Iya. Jadi mungkin dari Bang Ben ini sedikit saya tambahkan ya, mungkin ada sedikit konsep yang saya baru pahami juga, bahwa ternyata paradigma baru ini adalah konsep pendidikan karakter pada kurikulum 2013. Betul sekali. Yang sedikit dimodifikasi ya Bang Ben. Iya. Yang tadinya mungkin di kurikulum 2013 itu ada keterampilan gitu kan. Keterampilan tuh K4 kalau nggak salah ya. KI4 dirubah menjadi kemampuan-kemampuan pada peserta didik yang sesuai dengan 6 dimensi. Betul. Ya. Yang diharapkan peserta didik mempunyai karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Mungkin gitu ya Bang ya. Betul Pak. Mungkin PP ada teman Bu? Oke, terima kasih izin menjawab ya Pak ya. Tentang pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru itu adalah konsep yang muncul terhadap, dan konsep yang muncul sebagai respon terhadap pendidikan di era digital ini, dan di era globalisasi, di era digital dan di era globalisasi ini. Jadi memang pembelajaran paradigma baru ini disiapkan gitu ya untuk pendidikan era digital pada saat ini, seperti itu. Nah, coba kita flashback nih, kita lihat ke belakang. Pendidikan pada masa lalu ya, pada masa lalu mungkin kita merasakan nih sebagai murid dulu ya, sekarang guru dulu murid. Pendidikan masa lalu itu cenderung pada pengetahuan teoritis. Betul. Ya, pengetahuan teoritis dan model pembelajaran yang seragam. Kita kan diajar tuh sama guru dengan metode ceramah. Kita memperhatikan dari awal sampai akhir guru menjelaskan. Betul. Gitu. Kadang tidak ada waktu bertanya mungkin dulu ya. Nah, jadi model pembelajaran yang seragam. Nah, untuk saat ini sesuai dengan perkembangan zaman yang teknologinya semakin pesat dan memang perubahan kebutuhan masyarakat yang berbeda sudah berubah ya. Zaman teknologi sudah pesat dan perubahan kebutuhan masyarakat pun menjadi berbeda. Adanya perubahan kebutuhan masyarakat. Nah, sehingga pendidikan paradigma yang dulu itu sudah tidak cukup lagi. Ya. Jadi harus adanya perubahan sehingga ada nih yang namanya pembelajaran paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru ini menekankan pada pembelajaran yang lebih holistik, ya. Jadi menekankan pada keterampilan abad 21, seperti apa? Berpikir kritis. Betul. Kita sebagai guru harus bisa memantik siswa untuk berpikir kritis ketika di kelas. Terus kolaborasi bersama teman-temannya. Kemudian apalagi selain berpikir kritis, kreatif. Kita sebagai fasilitator nih di kelas, bagaimana menggali skill anak dari kreativitas anak tersebut. Karena pada saat ini anak-anak harus mempunyai skill nih untuk bisa bersaing di masa depan. Betul. Seperti ini. Iya, mungkin Bapak Ibu guru hebat di rumah agak sedikit bingung gitu ya, konsep apa sih pendidikan paradigma baru yang seperti apa gitu kan, konsep ngajarnya seperti apa. Mungkin tadi udah dijelaskan ya. Jadi kenapa sih harus berkembang pembelajaran kita, mengajar kita itu harus berubah gitu Bapak Ibu. Salah satu tujuannya mungkin tadi ya Bu, karena kita ingin mengembangkan sesuai dengan zaman ya. Karena dan kebutuhan siswa juga. Iya, kebutuhan siswa yang abadnya zaman sekarang gitu kan.
kita kita jangan menyamakan peserta didik yang dulu dengan yang sekarang gitu Bapak Ibu. Mungkin banyak sekali Bapak Ibu guru yang masih mengajar secara konvensional, masih di kelasnya masih hanya sistem ceramah gitu kan. Tapi sekarang Bapak Ibu, kita itu bertindak sebagai seorang fasilitator. Kita bisa mengubah pembelajaran kita lebih terbuka lagi dengan cara diskusi gitu kan. Mungkin tadi kata Bu Epi kolaborasi gitu kan. Kenapa perubahan ini perlu dicanangkan, perlu berubah? Mungkin ada yang masih progresnya itu masih ada yang bilang seperti ini. Ngapain sih kurikulum berubah gitu kan? Iya. Buat apa sih kurikulum berubah gitu kan Bu ya? Iya, benar. Tapi kan ternyata pemerintah itu mewanti-wanti bahwa pendidikan memang aset sebuah negara gitu ya. Jangan macam-macam dengan pendidikan. Kalau pendidikan kita sembarangan, maka hasil negara masa depan di kemudian harinya pun kan jadi sembarangan gitu ya. Jadi alhamdulillah Kemendikbud melalui kurikulum Merdeka mungkin ya mencanangkan sebuah pembelajaran paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru yang seperti apa tadi sudah dijelaskan sama Bu Epi gitu kan, yang menuntut guru untuk menggunakan konsep yang terbaru gitu ya Bu Epi. Mungkin konsepnya sama ngajar gitu ya, kita memberikan materi mungkin sama, tapi layanan pembelajarannya harus dirubah Bapak Ibu gitu ya. Nah, berhubungan pembelajaran paradigma baru. Mungkin nanti saya nanti akan pengen lebih tahu lagi, pengen dalam lagi nih mengenai cara ngajarnya gimana sih? Iya. Ya, kemudian tantangannya seperti apa gitu ya. Kemudian layanan kepada peserta didiknya seperti apa gitu kan. Karena memang banyak sekali Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan di otak saya itu yang akan saya kemukakan, tapi berhubung waktunya itu sangat pendek gitu ya. Karena ini video perdana gitu ya, nggak mungkin kita video perdana 1 jam gitu ya. Kita hanya perkenalan dulu, kita membuka dengan topik pembelajaran paradigma baru. Mungkin ke depan kita akan bahas apa Bang? Konsepnya ya, konsep layanannya seperti apa, pembelajaran paradigma baru. Jadi jangan lupa di apa Bang? Subscribe dan like ya. Jangan lupa di like videonya Bapak Ibu, jangan sampai habis. Iya, jangan lupa di share ke teman-teman juga gitu ya. Kita ingin berkarya. Kita mencoba untuk berkarya, untuk bisa memberikan sharing ilmu kita kepada Bapak Ibu semua di rumah gitu ya. Nanti kita ketemu lagi di part kedua ya Bang. Kita akan membahas mengenai topik bagaimana layanan pembelajaran paradigma baru bisa diterapkan di kelas dan kepada peserta didik gitu ya. Mungkin seperti itu ya Bang? Iya. Ya. Dan barangkali nanti dari para penonton akan memberikan masukan atau umpan balik, betul. Ataupun nanti apa yang harus kita bahas kembali, silahkan. Betul. Jadi nanti bisa di kolom komentar ya. Betul. Demi berkembangnya channel ini Bapak Ibu, jadi jangan cuma subscribe, like dan share. Bapak Ibu juga silahkan penuhi kolom komentar. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran paradigma baru atau tentang konsep yang lain atau tentang topik dan modul yang lain. Boleh. Silahkan Bapak Ibu komen sebanyak mungkin, tanyakan sebanyak mungkin, mudah-mudahan komen tersebut bisa kita jawab ya. Betul. Walaupun memang mungkin tidak akan satu-satu gitu ya, tapi setidaknya demi berkembangnya channel ini, mohon supportnya untuk bisa memberikan umpan baliknya dari teman-teman Ibu Bapak Guru hebat semua. Baik, mungkin sampai sini dulu ya Bang ya. Siap. Karena waktunya sudah malam juga kebetulan Bapak Ibu. Waktunya sudah panjang juga, hampir 15 menit. Jadi saya cukupkan. Kita ketemu lagi di part kedua bersama Sobat Ngajar. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman guru yang lain. Terima kasih Bang Ben atas waktunya, Bu Epi atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Siap. Mudah-mudahan kita konsisten sampai akhir, sampai menghasilkan beribu video ya. Iya, siap. Demi siapa? Nanti demi kebaikan Ibu Bapak Guru semua di rumah. Kita tutup saja ya, baik? Siap.
Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.